Kita mau ngobrol santai. Ya tentunya bahas tentang lovebird. Oke, kita langsung sama Om Priyo Gendup. Udah ada di depan saya. Tentang lovebird konslet tentunya tentang RHN BF sendiri. Om Priyo pribadi, Om Priyo Gendup ini setelah Piala Raja itu jarang keluar itu Om, saya lihat. Kalau pribadi saya ya, udah tahun-tahun ini itu menurut saya sendiri udah menilai diri saya sendiri, kepuasan udah cukup Mas di perlombaan. Nah kalau saya mengikuti lomba-lomba, nanti malah target-target burung yang ingin saya keluarkan lagi kayaknya malah nggak ketangkep. Karena kalau kita lomba ibaratnya luar kota, berangkat Jumat ya, ya Sabtu lah minimal udah harus berangkat. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat persiapan, Sabtu prepare, Minggu lomba. Pulang hari Senin, ya kan? Capek. Selasa, badan mesti belum fit. Kalau emang kita lomba Mas, Rabu, Kamis, Jumat ngikutin lomba lagi. Terus proses burung yang lain-lain kan nggak mungkin. Ya, jadi saya nggak percaya sama orang yang bisa proses burung ke lomba-lomba tiap minggunya yang mengikuti lomba. Prosesnya kapan? Ya, kok kalian bisa juara menceritakan tentang proses? Tapi kan bisa juga, misal dia punya mungkin karyawan atau Tidak orang yang bisa dipercaya untuk merawat di rumah Om. Itu cuma merawat Mas, tidak mengerjakan. Yang nama mengerjakan, target satu burung bisa 3, 4, 6 bulan. Bahkan saya mengerjakan yang burung terakhir, nggak tahu sekarang namanya siapa, yang PBVO itu. PBVO tahu, durasinya itu saya bagus mengerjakan sebelum COVID. Jadi mau orang bilang apa ya Mas tentang burung itu, semua ada di Facebook saya. Jadi data-data burung itu semua dari burung mulai satu ketukan, lagu udah enak, cuma materi burung emang udah enak lagu. Cuma dalam pembentukan burung bisa sampai ketemu maksimalnya, itu saya mengerjakan hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun yang itu ada uploadan di Facebook saya itu sekitaran Agustus. Ini mau ketemu Agustus lagi Mas. Nah, terkadang orang cuma melihat simpelnya, dalam arti simpelnya itu ono burung materi udah kayak gini, pasti ketangkep. Kalau burung tonjolan materi kayak gitu udah ketangkep, ya kan, kenapa nggak dikerjain? Karena gini Mas, menurut saya burung yang punya karakter apa ya, materinya bagus, nomor 1 volume kencang, ekor jelas, dilihat dari jauh luar pagar burung nyolok kelihatan. Nomor 4-nya kita harus nyari keawetan burung. Itu nggak segampang kayak apa yang kita pikirkan lah dalam dunia burung. Tak lihat Mas, semua orang proses burung. Ini muncul video burung, ya konslet istilahnya. Cuma maaf, itu bukan kategori konslet yang saya inginkan. Sebenarnya intinya konslet bukan sekedar konslet ya, menurut Om Priyo ya. Kalau menurut orang lain ya kepake lah Mas, tapi belum tentu menyentuh hati saya sendiri gitu loh. Kalau saya itu kepuasan saya sendiri, saya nggak ingin memberi kepuasan sama apa ya namanya netizen, sama pemain lain apa gimana buat itu, enggak. Saya cuma kepuasan. Jadi dalam arti kepuasan seni di saya itu, apa yang selama ini saya kerjakan bisa dibawa orang sampai nampil, apalagi sampai jadi sebuah bom. Tapi dalam gini Om Priyo, ucapan Om Priyo atau statement setiap yang dikeluarkan Om Priyo Gendup sendiri itu memang saya lihat sendiri juga sih. Lovebird kentir itu saya lihat benar-benar burung yang mungkin salah satu burung yang saya pernah lihat itu mewah. Karena saya katakan mewah karena dia punya speed, durasi, jeda. Saya lihat sendiri, saya rekam sendiri
Dan saya bukan karena saya bikin konten sama Om Priyo aja sih mengatakan ini ya friend ya, cuma bener-bener itu burung menurut saya grade A. Kalau Om Priyo bilang juga mungkin grade apa Om kalau lobet kentir masuknya? Burung itu udah ciri Mas sebenarnya, burung cabul. Sebenarnya saya sendiri pun nggak senang sama yang namanya burung ada minus. Cuma dia ada kesempurnaan sendiri yang bikin saya ketika melihat dia itu daya tarik di fisik badannya itu dia nggak terlihat di saya sendiri itu. Jadi apa ya, bisa menutupin saya sendiri, bisa menipu saya sendiri. Tapi gitu. Cuma gini Om, burung itu kan kata Om Priyo tadi cibul ya, berarti minus. Tapi itu setelah nanti diproses apakah nggak bisa sembuh Om dari cabut bulunya menurut dia? Pengalaman saya itu udah saya proses sampai dari cabut, tumbuh, cabut lagi, tumbuh, cabut. Mungkin kan dari faktor pasangan itu bisa. Cuma kepribadian saya tuh tergantung rawatan kita lah. Masalah nanti tumbuh apa. Ketika burung birahi mungkin dia masih tetap cabut lagi. Dulu. Lah cara kontrol kita gimana lah itu apa ya, feeling kita sendiri yang rawat. Kalau saya yang penting tak asikin aja itu burung kayak gitu. Kalau saya kan terakhir burung keluar yang di Kopdar itu Mas, Tanggul yang PB itu namanya Tanggul, saya juga mengikuti itu. Nama Tunggul, Mas Yusuf juga ya, mengikuti. Tunggul. Itu saya nggak sampai yang namanya lomba mengorbit sampai burung itu bom main di tengah. Cuma saya yakin burung ini kalau sampai ketangkep dalam arti sniper itu pemain yang memang membidik lobet-lobet berbakat ya. Lobet berbakat cuma punya materi yang saya yakin, punya keyakinan sendiri. Kalau seorang pemula mungkin belum ya tahu hal-hal kayak gitu. Cuma saya upload di Facebook ketika dia udah mulai jalan maksimal. Inbox masuk, WA masuk. Mas gini. Mau tanya saja pembelinya sama Mas Ipul Bekasi itu. Oh yang beli Mas Ipul Bekasi. Sama temennya Mas Opi yang teman saya, pemain juga itu. Berapa harga? Saya minta segini. Mau menerangkan durasi apa enggak Mas? Durasi Mas enggak usah, saya enggak perlu mau menerangkan hal tentang kayak gitu. Sampai sini kita ke lapangan, cocok bawa enggak cocok ya udah, itu saja. Ya saya ngeluarin di Facebook 2 kali diambil. Berarti kan gini Mas, ini pribadi saya ya. 2021 saya ngeluarin yang menurut pribadi saya melejit, dalam arti tontonan apa, kayak Sangkala. Saya ngeluarin 3 kali langsung diambil orang, Medan dulu. Terus saya ngeluarin lagi Sumbang itu langsung diambil. Terus saya November Gembel, ya kan. Cuma Gembel kan mungkin tahtanya udah kuat, yang punya orang kuat lah. Ketika bahan diambil kan, mau yang beli siapa ketika itu kan mungkin lihat backgroundnya kan, mau tanya harga apa gimana kan, apa ya, nggak mungkin lah menurut saya gitu. Karena udah sebenarnya perekonomiannya juga kuat yang punya. Terus habis ini 2022 saya harus cari target lagi Mas, burung yang harus keluar ini. Jadi mau tanya Mas, kadang banyak Mas, sampai di WA saya kontak konsumen ya, temen lah semua, Mas datang ke ini selalu kirim brosur tiap minggu. Cuma nggak tak respon Mas. Mau orang menilai saya sombong, mau menilai saya nggak mau datang ke acaranya, terserah. Itu kalau saya loh. Karena mereka belum tahu apa yang saya pikirkan sebenarnya gitu. Masalahnya saya tuh lebih ada kepuasan di mengerjakan burung di latberan Mas. Jadi tiap hari saya ke latberan terus. Orang ada yang berpikir
mainnya di Latbera apa gimana kan gitu. Tapi kabar kemarin kan udah aja habis Latbera deng blang burung lah. Jadi Latberan saya itu sebenarnya saya prinsip kerja mas, bagian proses untuk Sebagian proses. mencetak lobet-lobet yang menurut Om Priyo itu ya melatih burung-burung yang apa ya, menjaring. Jadi bawa 3-4 bahan, ini masuk kuat main di tengah, ini kayaknya nggak masuk, ini kuatnya cuma main di event yang kayak gini, ini cuma lah itu kan saya pilihin semua mas. Lah itu nanti tergantung permintaan konsumen. Konsumen Mas Gedup yang alah asal buat ladder, asal lagunya ini buat gini. Mas saya harus main di event ini. Kan saya harus nonton musuh mas. bener. Saya lihat di Facebook, oh musuhnya ini punya ini, musuhnya ini punya ini. Ya harus target saya di sini harus melebihin ini semua kan. Gitu. Berarti Om Priyo menerapkan seperti itu ya, melihat dulu di luar sana seperti apa, Om Priyo harus mencetak yang mungkin lebih dari. Ya saya harus melatih, harus ketika itu punya nggak saya materi yang bisa melebihi di situ kan ya, gitu. Bener. Terus saya simak-simak di Kopdar kemarin, ini. Aku harus gimana kan gitu mas. Oh ya ini mampu. Orang telepon masuk mau main di sini mas. Ini aja burungnya mas. Kita main Latber, udah laporan dari pembeli langsung. Puas. Saya nggak usah lomba mas. Berarti lobet itu dibeli memang disiapkan untuk salah satu event Kopdar itu Om? Emang dia orangnya udah telepon saya mencari hal-hal yang kayak gitu. Oh. Jadi kan durasi lah. Dan Om Priyo kayak seperti papan catur ya, ibaratnya satu langkah udah tahu bagaimana Gini, apa mas. ya maksudnya situasi di luaran sana, sehingga Om Priyo memberikan lobet PB tadi itu, tunggul. Jadi itu gini mas, sebelum saya burung itu keluar, saya tuh udah menyimpan materi-materi kayak gitu. Nah, suatu saat burung itu pasti jadi bumerang. Tapi jangan melihat ketika burung itu enaknya aja gitu loh. Ketika ini burung, maaf, bisa bicara, cuma kita harus ada bukti gitu. Kalau saya lebih mendingan saya bukti dulu mas. Jadi dalam arti burung keluar, udah terserah kan gitu saya. Ya orang nanti bisa menilai sendiri. Kalau dari komenan positif semua itu nggak mungkin, mungkin ya ada tetap ya, serbuan yang negatif. Bener. Terserah rame-rame sendiri, cuma hati saya puas gitu mas. Jadi pribadi saya sendiri. Dan nanti habis saya ngeluarin ini, mungkin saya kan harus ada target lagi kan gitu. Jadi nggak bisa mas saya kayak mungkin ya ada ya status WA saya salah satu pemain, bukan saya mau apa ya, mau menjelekan apa gimana, enggak, saya mau ngapa adanya aja biar pemula lebih jelas ya. Gini, tiap hari buat status konslet, besok burung lagi konslet, besok burung lagi konslet, baru terus tiap hari itu. Anda jualan apa Anda makelar?